Baik, masih di Grand Final Audisi Presenter 2019. Baik, tentunya Fikri, kalau tadi kita sudah menyaksikan untuk 11 peserta audisi, peserta Grand Finalis ya di kesempatan siang hari ini, yang pasti mereka sudah menampilkan kemampuan dari mereka masing-masing. Dan saat ini kita akan memberikan kesegaran terlebih dahulu di kesempatan sore hari ini untuk seluruh dewan juri dan juga untuk seluruh tamu undang yang hadir di OP Mall di kesempatan sore hari ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan performa dari Geger untuk vokalis kita lewat lagu Palembang Darussalam, dan juga kita akan memperkenalkan ini dia biola kita ada Shakira. Serta pemain organ kita, manggen kita ada Kak Hendra. Kak Hendra ya. Baik, ini dia Palembang Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebuah lagu daerah Palembang, ciptaan dari Hendra Jaya yang dinyanyikan oleh saya sendiri, Palembang Darussalam. Aduhai Palembang, kota impian, kota idaman sepanjang zaman. Pulau Kemarau indah terbentang, banyak dikunjung para pendatang. Tugu Belido hai cantik dipandang, destinasi wisata kota Palembang. Jembatan Ampera tegak perkasa, ombak sungai Musi jadi saksinya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Bermacam-macam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati, kelak menjadi negeri yang islami. Palembang kau selalu di hati, Palembang kau selalu di hati, Palembang kau selalu di hati. Bermacam-macam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang
Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang, Palembang, Palembang emas. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah. Geger bersama Shakira dan juga Kak Hendra, Palembang Darussalam. Baik, hadirin dan pemirsa, tentunya masih di Grand Final Audisi Presenter 2019. Benar, Syed Edi? Ya. Jadi kalau tadi kita telah menyaksikan Ya. penampilan dari 11 finalis, kita akan kembali mengundang 11 finalis untuk kembali naik ke atas panggung. Betul, dari nomor 12 sampai 22. Baik. Tengah bersiap-siap, sudah siap? Iya, oke. Baik, ini dia 11 finalis Grand Final Audisi Presenter 2019. Berusia 21 tahun, merupakan mahasiswi Unsri, memiliki hobi menyanyi. Inilah Oki Fatima Azahra. Selanjutnya mahasiswi Polsri berusia 18 tahun. Punya hobi melukis. Ini dia Sally Apriani. Berikutnya merupakan seorang wira swasta, berusia 22 tahun, memiliki hobi main gap. Inilah Mahmal Nugraha. Main gap Cek Edi, ya Allah. Budak tenda nih ini caknya. Iya, salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi Unsri yang mempunyai hobi traveling alias jalan-jalan berusia 20 tahun. Ini dia Jasmine Salsabil. Berikutnya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Unsri, memiliki hobi streaming atau nonton video. Berusia 18 tahun, inilah Atira Istihar. Mahasiswi berusia 20 tahun. Mahasiswi Polski dan berhobi make up alias braes. Ini dia Novera Liana. Ini saking hobinya Braes, Cek Edi, sehari 8 batang abang bebek rujanya. Baik, berikutnya adalah mahasiswa Poltekpar, memiliki hobi renang dengan usia 21 tahun. Inilah Boy Satria. Baik, ternyata sebagai mahasiswi Universitas Sriwijaya yang mempunyai hobi bernyanyi berusia 20 tahun. Sulafa Ansa S. Selanjutnya adalah mahasiswi UIN Raden Fata, memiliki hobi dengar musik, berusia 19 tahun. Inilah Jasmine Putri Nianto. Bini Aladin ini jadi Jasmine. Iya, peserta yang ke-21 berusia 18 tahun, tercatat sebagai mahasiswi Universitas Sriwijaya yang mempunyai hobi nyanyi dangdut. Jelita Gabriela Putri. Baik, finalis terakhir dengan nomor urut 22 merupakan seorang karyawan swasta
memiliki hobi makan ini Cek Edi. Hobi makan? Hobi Iya. makan. Makan tak bayar Caknya. Berusia 21 tahun. Inilah Syara Dila Marinda. Wey. Baik, itu dia 11 finalis berikutnya telah kita perkenalkan untuk Dewan Juri dan juga untuk seluruh tamu undangan yang hadir di kesempatan siang hari ini. Yang pasti kita akan bersiap-siap tentunya untuk menguji mereka kembali dengan mengetes mereka untuk membaca berita. Benar, Fikri. benar. Dan seperti biasa, pitchball akan kita siapkan dan juga tolong mic kita siapkan dulu. Iya. Stand mic dan Bibik Gelok telah bersiap-siap Iya, juga Cek Edi. Bibik. Bigol. Bigol ya. Bigel. Bilok, Bigel. bilok Bibik Gelok ya. Oh iya, arah. Iya. Baik, untuk peserta nomor 12 langsung saja kita undang untuk Oki Fatima Az-Zahra. Cek. Silakan diaduk. Iya, nomor berapakah? Oki Fatima Az-Zahra, berita yang kau dapatkan. Silakan langsung. Program Liputan Metropolis nomor 16. Baik, Dewan Juri yang terhormat, operator dan hadirin serta pemirsa yang ada di rumah. Oki Fatima Az-Zahra mendapatkan berita nomor 16. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di Liputan Metropolis hari ini, edisi Minggu 8 September 2019. Bersama saya Oki Fatima Az-Zahra, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Mengawali Liputan Metropolis hari ini, Badan Pengelola Pajak Daerah BP2D melakukan penyegelan terhadap warung bakso di Jalan Inspektur Marzuki. Penyegelan ini dilakukan karena sudah 3 kali melakukan peringatan kepada pemilik warung bakso, namun tidak ada tanggapan dan tidak memasang alat e-tax. Oleh karena itu BP2D melakukan penyegelan. Pemirsa, demikianlah Liputan Metropolis hari ini. Anda dapat mengakses paltv.co.id untuk informasi selengkapnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih kembali untuk Oki Fatima Az-Zahra. Lancar, tegas, tanpa terbata-bata. Wey, Ayo, pokoknya plong. Ujinya udah tidur dia semalaman latihan Cek Edi. Ngapal ke berita itu ya. Ngapal ke berita. Oke. Baik, peserta selanjutnya. Atas nama Sally Apriani, kami persilakan. Iya. Silakan diaduk kembali. Berita Aman nomor agak berapa rendah, naik sedikit. Iya. Mic tuh. Memang ketegangan itu biasanya terjadi di panggung. Benar. Pak Fikri. Berita nomor berapa? Saya mendapatkan berita nomor 20, Liputan Metropolis. Baik Dewan Juri yang terhormat, inilah Sally Apriani dengan berita nomor 20. Selamat siang pemirsa, tentunya bertemu lagi dengan saya Sally Apriani di Liputan Metropolis edisi 8 September 2019 yang menyajikan berita seputar Palembang dan seputarnya. Berikut Liputan Metropolis lengkapnya. Program Razia Patu 2019 diadakan Jalan Basuki Rahmat. Beberapa polisi menemukan kendaraan roda 4 yang memulakan plat modifikasi dan mati pajak, sehingga polisi menilang pihak tersebut. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Tentunya update terus informasi Anda di www.paltv.co.id. Saya Selebrani beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Baik, terima kasih untuk Sally Apriani. Dan kita langsung lanjut. Ini yang hobi main gap tadi Cek Edi. Main gap. Kami persilakan ya Mahmal Allah. Nugraha. Oh, Ya, silakan diatur dulu posisi mic-nya ya. selain ngapal berita, dia juga ngapal balak 6. Balak 6 sama balak 12. Iya, iya. Nomor berapakah? Mahmal Nugraha. Saya mendapatkan berita nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Baik, posisi mic di posisi yang paling pas terlebih dahulu. Biar suaranya nanti lantang dan pas ya didengar. Yap, Dewan Juri yang terhormat, inilah Mahmal Nugraha dengan berita nomor 7. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan aku Cek Mahmal di acara Grebek yang bakal mawa ke berita tentang hukum dan kriminal untuk kota Palembang dan sekitarnya. Pemirsa, inilah Grebek edisi Minggu 8 September 2019. Diduga sakit Zawawi 59 tahun ditemukan tewas oleh Febri
bujang yang begawe di PTBA ini. Setelah dia nemu ke mayat, akhirnya Febri mengadu ke kejadian ini ke warga. Baiklah pemirsa, demikian Grebek edisi 8 September 2019. Aku mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Mahmal Nugraha membacakan berita Grebek. Diduga sering main gap. Mahmal Nugraha. Tetelan buah gap. Baik, berikutnya kita panggilkan Iya, Jasmine Salsabil. Jasmine Salsabil. Iya. Iya. Diatur dulu posisi mic-nya. Cek. Iya. Dan harap menoleh ke kiri ada Bibi Gelo. Iya itu dia orangnya ya. Bibi ini banyak kebacaannya. Banyak. Iya. Ngenti bola lampu baca udah. Iya, berita nomor berapa Jasmine? Baik, saya mendapatkan Halo Palembang nomor 11. Baik, Dewan Juri yang terhormat, juga operator, Jasmine membawakan berita nomor 11. Halo, selamat pagi Mang Cebice. Kembali lagi bersama aku Cek Jasmine di acara Halo Palembang yang selama 60 detik ke depan bakal ngerewangi pagi Anda hari ini. Nah, ngomong-ngomong nih, pasti kalian sering kan ngelihat budak kecil zaman sekarang yang hobinya main ke handphone. Mulai dari umur balita sampai ke belasan tahun. Nah kalau nggak diomongi, zaman budak kecil zaman sekarang ini beda dengan budak kecil kita dulu. Nah ngomongin masa kecil nih, ada yang masih ingat gak Cak Mano masa kecil kita dulu? Nah kali ini untuk ngebahasnya datang dari kampung warna-warni Cempako yang ada ke berbagai macam perlombaan zaman dahulu. Mulai dari yeye, enggrang, patak lele, dan permainan lama lainnya. Karena menurut Camat Buki Kecil ngatoke bahwa permainan ini pacak ngurangi kecanduan budak kecil zaman sekarang yang hobi main ke handphone. Nah berikut informasinya untuk Anda. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Halo Palembang. Saya Jasmine Salsabil dan segenap kru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Jasmine. Nomor 15 ya. Duo nama Jasmine jadi saya. Iya, jadi bini Aladin siang hari ini ada duo. Ada duo. Nomor 15 sama nomor 20. Wah, lapang Aladin. Iya. Baik, peserta selanjutnya kita akan undang. Atas nama Atira Isdihar. Kami persilakan. Coba lagi, tidak tanya Cik Edi pasti buka. Pak dibuka zong. Saya mendapatkan nomor 17 program Liputan Metropolis. Baik Dewan Juri yang terhormat, inilah Atira dengan berita nomor 17. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Atira Isdihar dalam Liputan Metropolis. Seperti biasa kami hadir di hadapan Anda tentunya dengan membawa berita yang menarik, terlengkap dan teraktual seputar kota Palembang dan sekitarnya. Baik langsung saja pada berita pertama, Pekan Olahraga Nasional ke-20 akan digelar di Provinsi Papua tahun depan. PON kali ini akan diadakan dengan 37 cabang olahraga dari 47 cabang olahraga yang ada. Pengurangan ini dilakukan karena menyesuaikan dengan venue yang digunakan. Meski demikian, persiapan untuk PON Papua tahun depan ini telah diselesaikan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Liputan Metropolis pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Saya Atira Isdihar dan kru yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Atira. Peserta nomor 16 ya. Selanjutnya kita akan menjumpai untuk peserta nomor 17. Ini dia Novera Liana. Ya seperti biasa kita ambil dulu nomor berita. Aduk lagi. Ya diaduk dulu. Saya mendapat berita nomor 21. Baik, Dewan Juri, hadirin dan pemirsa serta operator. Peserta selanjutnya Novera Liana membawakan berita nomor 21. Mic-nya angkat. Ya, posisi atur mic-nya. Aduh kendak, ini biasanya nolong aja ini. Iyo. Cek. Kameramen gitu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dalam Liputan Sumsel edisi hari ini Minggu 8 September 2019. Bersama saya Novera Liana, inilah liputan selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi yang pertama, kejuaraan nasional Poli Pantai 2019 sebagai kualifikasi menuju PON ke-20 mulai dilaksanakan.
Event ini digelar di Jakabaring Sports City, Palembang. Sebanyak 41 tim berlaga dalam event yang akan berlangsung hingga 9 September besok. Demikianlah informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Liputan Sumsel edisi hari ini. Terus perbarui informasi Anda di www.paltv.co.id. Saya Nopera Liana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Novera Liana. Berita Dan- nomor 21 telah dihadirkan ya. Benar? Langsung kita lanjut lagi ini Cek Edi. Iya. Ini tadi yang hobi renang, Boy Satria. Kami persilakan. Iya, berenang di Sungai Buayo. Wah, kalau tidak nimbul lagi Boy, ya Boy. Iya, Jadi- Boy mendapatkan berita nomor berapakah? Silakan. Saya mendapatkan berita nomor 22. 22. Baik Dewan Juri yang terhormat beserta seluruh pemirsa di rumah. Inilah Boy Satria dengan berita nomor 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Liputan Metropolis untuk edisi hari ini, Minggu 8 September 2019. Beragam informasi teraktual seputar kota Palembang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Boy Satria, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Bank Indonesia akan memangkas tarif transfer antar bank melalui sistem clearing nasional. Biaya transfer antar bank ini dipangkas dari Rp5.000 per Rp3.500 per sekali transaksi. Penurunan tarif ini diberlakukan mulai 1 September tahun ini. Dan pemirsa, berita tadi mengakhiri Liputan Metropolis untuk edisi hari ini. Saya Boy Satria beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Boy Satria. Baik, membawakan berita nomor 22 ya. Selanjutnya kembali kita undang untuk Zulafa Ansyah S. Oh, Zulafa Ansyah S. Iya. Dingin berarti. berat ini. Iya, ada S-nya. Ini dua beradik sama Mansur S. Mansur S. Iya. Oh. Sedulur. Baik, silakan Zulafa, berita nomor berapa? Saya mendapatkan berita nomor 10, Grebek. Iya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pemirsa dan hadirin semuanya. Zulafa membawakan berita nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek dulur yang ada di rumah. Kembali lagi sama aku di acara Grebek yang bakal nyaji ke berita seputar kriminal dan hukum untuk daerah Palembang dan sekitarnya. Inilah Grebek selengkapnya. Muhammad Effendi alias Ipung ditemukan tewas mengenaskan jam 10 tadi malam. Muhammad Effendi ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk belasan dan juga palak pecah. Dan juga Muhammad Effendi ini diduga karena dibunuh. Informasi tadi sekaligus nutup acara kita Grebek hari ini edisi 8 September 2019. Aku Cek Ica pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Zulafa Ansyah S. Iya, membawakan berita pembunuhan. Pembunuhan. Dan malam ini kita langsung nigo. Nigo. Baik, selanjutnya Fikri nomor berapa peserta? Dengan nomor urut 20 atas Iya. nama Jasmine Putri Nianto. Wah. Silakan. Jasmine yang kedua. Iya, Jasmine yang kedua. Heeh. Diaduk dulu. Berita nomor berapakah yang akan kau bawakan? Tinggal yang terakhir kayaknya acak ngaduk Cek Edi. Iya, Siko itulah tinggal. Siko itulah. Iya. Baik, saya mendapatkan berita nomor 18, program Grebek. Baik Dewan Juri yang terhormat, seluruh pengunjung Opi Mall dan juga pemirsa di rumah. Inilah Jasmine Putri Nianto dengan berita nomor 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama aku Cek Jasmine di acara Grebek yang nyaji ke berita kriminal dan hukum seputar kota Palembang dan sekitarnya. Bermacam-macam informasi telah kami siapkan khususnya untuk layar TV kita pada hari ini, edisi 8 September 2019. Inilah Grebek selengkapnya. Juru perjalanan balik duo sejolin bernama Agus dan Rita ini warga Oki merupakan kena tembak kawan begal. Pembegalan ini terjadi di Jerambak Kertopati
Akibatnya dua sejoli ini dilarikan ke Rumah Sakit Bari Palembang. Nah pemirsa, berita tadi nutup jumpa kita pada hari ini. Aku Cek Jasmine pamit undur diri dan sampai jumpa. Baik, terima kasih untuk Jasmine. Iya. Baik, peserta selanjutnya. Dengan nomor 21, Ini Jelita Gabriela Putri. Iya. Rame, no, sampai eskalator. Nyungak kau Bikri, nyingoknya Bikri. Nyungak, Tinggi budak ini, yo. Ayo, Ya, nomor berapa? Gabriela. belum kak, lagi dibuka ini. Nah. Baiklah, saya mendapatkan berita dengan nomor 6, berita liputan Metropolis. Baik, Dewan Juri yang terhormat, peserta selanjutnya akan membawakan berita nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan liputan Metropolis untuk edisi hari ini, Minggu 8 September 2019. Bersama saya Jelita Gabriela Putri, inilah liputan Metropolis selengkapnya. Pemirsa, bursa transfer pemain SFC putaran kedua ditutup. SFC gagal mendatangkan 2 posisi yang diinginkan, yakni striker dan playmaker. 7 pemain yang baru didaftarkan SFC rata-rata posisi pemain belakang dan pemain tengah. Bahkan salah satunya posisi penjaga gawang. Baiklah pemirsa, informasi tadi menutup liputan Metropolis untuk edisi hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata saya Jelita Gabriela Putri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Jelita Gabriela Putri. Kita masih ada satu peserta yang terakhir. Terakhir ya. benar, jadi langsung saja kita undang Syara Dila Marinda. Ujiku tadi kita Husni nih tadi. Iya mirip ya. Iya. Oh galak ininya jilbabnya. Jilbabnya. Mirip. Iya. Sarah ya, Sarah. Karena Diola 21 tahun di Palembang jadi Saro. Ya, berita nomor berapa Sarah? Iya, berita yang saya dapatkan berita liputan Metropolis nomor 2. Baik, Dewan Juri yang terhormat, hadirin dan pemirsa yang ada di rumah. Peserta selanjutnya membawakan berita nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda untuk hari ini? Kembali menjumpai dengan ragam informasi mengenai Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Sarah Modif, pemirsa, inilah liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali informasi pertama datang dari SP2J yang menaikkan tarif gas jaringan gas bumi di Kota Palembang. Walau kenaikan ini belum ditentukan berapa tarifnya, namun PT SP2J akan meningkatkan pelayanan dan juga akan memperluas jaringan gas. Nah pemirsa, demikian liputan Metropolis untuk edisi hari ini. Dan jangan lupa perbarui informasi Anda di www.paltv.co.id. Saya Sarah Munif beserta kru PAL TV yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Sarah. Ternyata beritanya tidak Sarah Gina, karena dia hafal dengan beritanya. Ya. Sarah Gina ya. Baik, hadirin dan pemirsa itu ya penampilan dari 11 finalis kita yang telah Anda saksikan bersama-sama. Silakan untuk kembali ke tempat. Selamat berdebar-debar. Benar, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada seluruh peserta yang sudah tampil. Betul, Fikri. Baik, tentunya hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, yang pasti jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menyaksikan kelakar-kelakar lucu dari tim Kelakar Betok ya, yang akan hadir nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Grand Final Audisi Presenter 2019.